Perkenalkan, nama saya Windy Sendo. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan semester 6 dari kelas A1 dengan NIM 19142010166. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Nurse Olvin Manengkei, Eskep MKes. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Tapi sebelum itu kita masuk dalam pengertian IGD. Banyak yang belum tahu IGD itu apa saja dan apa saja yang dilakukan perawat-perawat yang di ruangan IGD. Instalasi gawat darurat atau biasa disebut IGD adalah salah satu pelayanan yang di rumah sakit menyediakan penanganan awal bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit atau bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain yang menderita sakit ataupun cedera yang dapat mengancam. IGD berfungsi menerima, menstabilkan, dan mengatur pasien yang membutuhkan penanganan kegawat daruratan segera, baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana, yang dipahami oleh Permenkes RI nomor 47 tahun 2018. Di sini saya akan menjelaskan tentang triase, pengertiannya apa saja, tujuannya apa saja, 4 kategori warna itu apa saja, dan kegunaannya apa saja dalam pasien yang datang saat di IGD. Pengertian triase. Terminologi triase berasal dari bahasa Prancis trier yang memiliki arti macam, bermacam-macam dalam memilih gangguan. Pelayanan gawat darurat di sebuah rumah sakit, salah satu alur yang sangat penting adalah triase. Pasien yang tiba-tiba masuk ke instalasi gawat darurat sebelum mendapatkan tindakan, wajib dahulu dilakukan triase. Sehingga dengan adanya triase, pasien dapat dilakukan pertolongan berdasarkan tingkat kegawatannya sesuai dengan tujuan pelayanan gawat darurat. Yang pertama, pasien jangan meninggal. Kedua, pasien jangan cacat. Ketiga, pasien harus stabil dan merujuk pasien. Proses triase atau penentuan pasien prioritas di IGD bertujuan untuk mendapatkan urutan penanganan berdasarkan tingkat kegawat daruratan pasien, seperti kondisi cedera ringan, cedera berat yang biasa mengancam nyawa, lebih cepat, atau yang sudah meninggal. Pertama, warna hijau. Pasien yang pergi ke UGD dengan gejala seperti luka kecil, batuk, pilek, sakit kepala, diare, dan sakit ringan lainnya akan termasuk triase hijau, yang berarti kondisi tersebut ringan dan tidak parah. Maka tak heran jika pasien yang mengalami beberapa kondisi di atas sering mendapatkan pertolongan terakhir, karena tim medis menganggap bahwa kondisi tersebut tidak mengancam nyawa, sehingga hanya membutuhkan bantuan medis dengan menunggu pasien lainnya. 2. Triase berwarna merah atau resusitasi menandakan kalau pasien tersebut benar-benar sudah kritis dan kondisinya dapat mengancam jiwanya. Misalnya, nafas pasien sudah tidak stabil, tidak sadar, dan memiliki tekanan darah yang sangat rendah atau sebaliknya, sehingga kondisi tersebut membutuhkan perhatian dan penanganan segera mungkin untuk menyelamatkan nyawanya. Peluang untuk bertahan hidup bisa meningkat saat pasien mendapatkan tindakan triase warna merah. Ketiga, triase kuning atau menengah. Pasien yang termasuk triase kuning akan mendapatkan prioritas penanganan kedua setelah triase merah. Pasalnya, jenis triase ini menandakan kalau pasien membutuhkan pertolongan segera. Namun, tingkat keparahannya tidak membuat pasien terancam nyawanya atau dalam kondisi kritis seperti tidak sesak napas dan tidak dalam bahaya kematian. Triase yang terakhir hitam atau sudah tidak bernyawa.
dalam beberapa kasus terdapat pasien yang telah meninggal namun tetap dibawa ke rumah sakit, sehingga mereka mendapatkan triase berwarna hitam. Tidak hanya mereka yang sudah tidak bernyawa yang mendapatkan triase hitam, tetapi pasien dengan kondisi luka parah dan sangat kritis juga akan mendapatkan jenis triase tersebut. Karena kedua kondisi itu menandakan kalau pasien tidak dapat tertolong lagi, sehingga prioritasnya lebih rendah daripada mereka yang mempunyai harapan untuk tertolong hidupnya. Kita masuk dalam pembidaian. Saya akan menjelaskan tentang pembidaian dan cara pemasangan pembidaian itu kepada pasien yang sedang terluka di bagian tangan. Pembidaian atau splinting meliputi bantalan yang tepat, penggunaan elastik perban yang sesuai, memposisikan area yang mau dibidai sesuai dengan posisi anatomis, dan menggunakan panjang bidai yang sesuai. Pada keadaan tertentu akan diperlukan anestesi untuk mengurangi nyeri. Bidai yang digunakan dapat bervariatif sesuai dengan bagian tubuh serta variasi indikasi pemakaian bidai. Pembidaian bertujuan untuk mencegah pergerakan atau pergeseran dari ujung tulang yang patah, mengurangi terjadinya cedera baru di sekitar bagian tulang yang patah, mengistirahatkan anggota badan yang patah. Kita masuk dalam alat bidai atau terbuat dari bambu, kain pertama, kain kedua, dan kain ketiga. Pengecekan cedera ekstremitas atas dan telapak tangan. Pada fraktur terbuka, maka perlu dilakukan kontrol perdarahan terlebih dahulu serta mengembalikan fragmen tulang yang menonjol atau keluar lewat luka. Apabila pendarahan sudah dikontrol, maka baru dilakukan pembidaian. Pemasangan alat, pasang bidai dari bambu atas dan bawah lengan tangan. Pemasangan kain yang pertama, pastikan angkat lengan pasien dengan hati-hati agar pasien tidak terasa sakit. Rapikan kain tersebut agar mudah diikat sebentar. Pemasangan juga kain kedua, angkat perlahan-lahan tangan pasien dan rapikan. Pemasangan kain ketiga, pastikan rapi dan angkat lengan pasien dengan hati-hati. Ikat, kemudian ikat dengan perlahan-lahan agar pasien tidak terasa sakit dan jangan terlalu kencang. Kemudian kain kedua diikat tapi jangan terlalu kencang. Kain ketiga diikat dan pastikan pasien merasa nyaman dan tidak terasa sakit. Pengecekan lengan apakah ada pendarahan atau gejala lain atau ada kebiruan pada tangan. Itulah tugas dari saya tentang triase dan pembidaian. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen saya yang telah menerima tugas ini. Halo adik-adik yang baru lulus SMK SMA yang mau memilih jurusan keperawatan, ayo masuk ke Universitas Pembangunan Indonesia karena kampus tersebut sangatlah oke, dosen-dosennya bagus dan mata-mata pelajarannya sangatlah apik. Dan untuk yang mau masuk jurusan keperawatan akan dinas-dinas di rumah sakit atau puskesmas lainnya dan bisa saling men-sharing tentang kesehatan kepada masyarakat. Ayo yang mau mendaftar, kampus kami sudah membuka. Ayo